Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam dirgantara. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan mempraktekkan tentang elektrokimia, yakni lebih spesifiknya elektrolisis sederhana. Di sini sebelum saya memulai percobaan kita kali ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Zamroni Tajuddin Asami dari kelas TD Bravo NIT 2502363. Dan saya Ferdinand Dahului ITS 25024082. Dan saya hasil Akbar NIT 25023971. Nah, sebenarnya percobaan kita yang kali ini cukup simpel teman-teman. Ada beberapa alat dan bahan yang akan dijelaskan oleh saudara Asyad. Yang pertama itu ada bahan-bahannya, itu ada kabel, terus ada garam sama gelas, terus ada seng, ini sengnya, terus ada tembaga, ini tembaganya ini, terus yang terakhir itu ada karbon, dan terakhir kardus, dan juga ada baterai. Nah, jadi di sini yang namanya elektrolisis itu pasti menggunakan cairan atau larutan yang memiliki gaya hantar listrik yang baik. Nah, di sini kita menggunakan larutan garam yang telah kita campur di sini. Jadi langsung saja kita percobaan yang pertama kita akan mengelektrolisiskan dari material karbon terlebih dahulu. Di sini karbonnya kita cukup simpel menggunakan grafit, yaitu isi pensil. Atau jika tidak ada isi pensil, kita biasanya menggunakan karbon yang ada di dalam baterai. Langsung saja. Jadi kita pertama-tama kita sediakan kardus yang telah dilubangi dua. Isi pensilnya kita masukkan aja ke sini. Dua-duanya seperti ini ya. Nah, lalu selanjutnya kita hubungkan kabel yang berwarna merah ini, yakni yang bermuatan positif ke muatan positifnya si baterai. Kita jepitkan aja seperti ini. Lalu kembali yang warna hitam juga untuk muatan yang negatif. Nah, jika telah kita hubungkan seperti ini teman-teman, lalu yang positif ini kita tancapkan di sini di salah satu grafik ini. Lalu begitu juga yang muatannya negatif di salah satu grafik ini. Jika kalau sudah, lalu kita bisa langsung celupkan ke larutan garam. Coba diamatin apa yang terjadi teman-teman. Nah, mungkin tidak begitu kelihatan ya dari situ. Tapi di sini yang terjadi adalah terjadinya reaksi elektrolisis, di mana di grafit ini kan ada kayak gelembung-gelembung itu ya, gelembung-gelembung udara. Jadi sebenarnya di situ adalah gas dari gas klorin. Jadi di sini kan kita menggunakan karbon. Jadi karbonnya ketika dialiri listrik itu, maka terjadi reaksi elektrolisis dan menghasilkan gas klorin. Di mana yang tadi telah dijelaskan di kelompok sebelumnya, gas klorin itu berbahaya bagi manusia. Nah, di sini yang muatannya positif itu kita sebut dengan anoda. Tapi yang bermuatan negatif yang warna hitam di sini kita sebut dengan katoda. Bisa dipahami teman-teman? Oke. Kita lanjutkan dengan menggunakan elektroda dari tembaga. Ini tadi dari grafik ya.
Caranya sama teman-teman, kita masukkan aja ke kardusnya yang ini. Nah, lalu salah satunya didudukkan ke salah satu dari dua ini. Begitu juga yang muatannya negatif. Nah, langsung kita coba masukkan. Nah, di sini bisa kita amati tidak jauh berbeda, tetapi gelembung yang dihasilkan di elektroda yang positif yang warna merah itu memproduksi jauh lebih banyak gasnya. Dikarenakan elektron di sini tuh bergerak dari kutub yang positif menuju yang negatif. Itu di reaksi elektrolisis. Jika teman-teman pernah belajar tentang elektrokimia, itu juga ada yang namanya sel volta. Kalau sel volta mirip seperti ini, tapi kebalikannya. Kalau yang elektrolisis kan yang positif kita sebut anoda. Kalau di sel volta itu yang positif kita sebut sebagai katoda. Ini juga sama, tapi gasnya menghasilkan gas hidrogen dan gas oksigen. Kalau yang tadi kan kita menggunakan grafik karbon, gasnya jadi gas klorin. Lalu selanjutnya, apakah yang terjadi ketika elektrodanya kita ganti menggunakan Zn? Ada yang tahu Zn apa? Ya, seng. Jadi kebetulan kontrakan saya itu atapnya dari seng, jadi saya gunting aja. Langsung kita masukkan seperti ini tadi. Seperti biasa tadi, yang positif di sebelah kanan sini, lalu yang negatif di sebelah kiri. Langsung kita celupkan. Mungkin tidak terlalu kelihatan ya teman-teman, tapi di sini akan saya coba jelaskan. Jadi yang terjadi itu tidak jauh berbeda kayak yang tadi. Nah, kalau teman-teman tahu, sebenarnya elektrolisis ini kita bisa gunakan sebagai alat untuk penyembuhan. Ada yang tahu penyembuhan itu apa? Penyembuhan. Jadi kayak pelapisan material menggunakan logam. Contoh, teman-teman punya sendok nih. Teman-teman pilih melapisi sendok teman-teman menggunakan emas. Maka sendok ini kalian tancapkan ke elektroda yang positif. Lalu kembali, emasnya kalian tancapkan di elektroda yang positif. Lalu sendoknya kalian tancapkan di elektroda yang negatif. Nah, nanti yang akan terjadi, ion-ion yang di dalam emas itu dia bakalan berpindah ke sendok ini, bakalan menempel dan bakalan berikatan di sini. Makanya nanti bisa terjadi kayak pelapisan emas. Jadi sebenarnya ini tuh fungsinya di kehidupan nyata untuk melapisi sebuah permukaan logam. Tapi ini dengan versi yang cukup sederhana. Jadi mungkin seperti itu teman-teman. Cukup penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.